Jumpa lagi sahabat kicomania, jumpa di channel Om Santi tentang perawatan anis merah dan penangkaran murai batu seri F. Nah, di sini saya banyak sekali mengulas tentang anis merah karena ini adalah salah satu burung yang paling sulit dibunyikan atau sulit berbunyi ketika macet. Adapun penyebab anis merah tersebut macet, satu tentu saja dari faktor jenis kelamin jantan dan betina. Nah, kebetulan kali ini saya mendapatkan burung dari seseorang yang menjual lewat Facebook, dan ketika dipantau saya yakin ini adalah jantan walaupun dikatakan betina oleh si pemilik karena tidak pernah bunyi sama sekali. Nah, sekarang saya ambil dan saya akan usahakan untuk merawatnya kembali dengan settingan saya. Tentu di sini sebelum diperiksa, karena ada beberapa faktor yang menyebabkan macet juga, yaitu bulu. Nah, sebelum kita periksa, kita mandikan dulu sampai basah kuyup. Kemudian kita tangkap. Untuk lebih lanjutnya, kita buka sayap dulu. Nah, di sini saya sudah melihat dari bulu berwarna hitam, dan saya yakin ini adalah jantan. Nah, kemudian kita periksa bagian sayapnya. Ternyata banyak yang rusak. Kita cabut dulu. Seperti yang di video ini kita lihat, bulunya rusak banyak sekali. Nah, kita bisa lihat di sini helai dari burung sudah istilahnya nyerit, tidak seimbang antara helai kiri dan kanan. Sepertinya burung ini giras karena tadi sebelum diambil burung ini sempat gerabakan. Giras salah satu penyebab bulunya rusak. Nah, untuk teman-teman yang memiliki anis merah yang giras, kita bisa menggunakan sangkar kotak, karena kalau kita menggunakan sangkar bulat takutnya lehernya nyangkut, dan banyak sekali kejadian burungnya mati karena kepalanya keluar dari sangkar bulat menggantung sehingga burungnya mati. Nah, kita periksa dulu. Di sini sayapnya ada yang patah. Kita bisa lihat di sini kondisi dari bulunya hancur. Diingatkan kembali sahabat kicomania, dalam pencabutan bulu kita harus memperhatikan kondisi dari burung tersebut. Kalau sakit, saya tidak sarankan untuk mencabut ataupun memegang, karena banyak sekali kejadian setelah dipegang burung yang sakit bisa mati. Nah, perhatikan juga di sini kita tangan kiri memegang pangkal bulu ataupun pangkal sayap. Lakukan secara berhati-hati sahabat kicomania. Bisa lihat di sini bulunya rusak benar, maksudnya banyak yang rusak, terutama ujung-ujungnya dan helai yang sudah nyerit ataupun istilahnya bulunya rapuh. Kemudian tangan kita mencabut, yang tangan kanan, tangan kiri memegang pangkal, tangan kanan mencabut. Agar berhati-hati dalam pencabutan karena bisa menyebabkan patah. Kita pegang bagian pangkalnya. Mohon untuk teman-teman agar diperhatikan ya, karena bisa berakibat fatal. Perhatikan dengan teliti, satu persatu dicek, karena ini istilahnya kita meriset ulang. Untuk tidak melakukannya kedua kali, kita cukup sekali saja untuk masa depan burung agar tidak stres.
Maka dari itu kita periksa satu persatu. Kalau terasa bulunya agak tajam ataupun rapuh, kita cabut saja. Nah, ini salah satu burung yang sahabat kicauannya, mungkin video saya yang sebelumnya pernah saya tayangkan dalam memprediksi jantan dan betina, dan saya yakin ini adalah jantan. Karena di sini juga tidak akurat sekali sahabat kicauannya dalam memprediksi. Siapapun, biarpun senior, sering melakukan penelitian di bidang jantan dan betina. Tanpa lewat tes DNA kita bisa memprediksi dengan menggunakan cincin ataupun warna bulu, dan juga ketika musim hujan yang pernah saya sering sampaikan, memantau ketika hujan gerimis ataupun hujan turun, lewat ngeriwik ataupun ekor gerak-gerak ngembung, itu kita bisa pastikan anis merah tersebut jantan. Nah, untuk saya sering sekali melakukan hal yang begini ketika membeli gambling ataupun macetan. Karena tentu saja dalam pembelian atau orang yang menjual anis merah yang macet, harga terjangkau, tetapi tetap yang namanya di sini adalah untung-untungan. Jadi sahabat kicauannya tidak usah banyak komplain dari si penjual, karena dari harga kita dapatkan sudah miring. Siapa tahu nantinya setelah dirawat mau bunyi ataupun teler, apalagi teler mewah, itu adalah suatu keberuntungan bagi sahabat kicauannya. Nah, di sini cuma kita bisa merawat ataupun mempelajari karakter dari anis merah yang macet dari hasil gamblingan ataupun macetan. Kita cuma berusaha dalam merawat ataupun mengkondisikan burung tersebut, karena banyak sekali kejadian ketika burung tersebut pindah tangan ataupun pindah rawatan, keajaiban pun datang. Ini sudah saya buktikan beberapa kali dalam membeli anis merah yang macet, gamblingan, ternyata setelah pindah tangan bisa berbunyi. Kecuali betina. Ada juga pertanyaan dari teman-teman, apakah betina bisa ngeplong ataupun bisa bunyi. Nah, menurut pengalaman saya pernah memiliki anis merah betina yang ngeplong, tetapi tetap perbedaan dari suara ada. Pengalaman saya dulu mempunyai anis merah betina yang ngeplong, tetapi bunyinya sekitar sebulan sekali, dan juga harus dikondisikan menyendiri dan digantang tinggi sekali. Kebetulan saya punya tiang untuk perkutut, saya naikkan tinggi sekali anis merah betina, kemudian bisa berbunyi. Nah, itu pengalaman saya, karena ada juga beberapa teman-teman yang mengatakan ataupun beberapa postingan di media sosial tentang anis merah betina yang ngeplong. Nah, kalau saya belum pernah memiliki yang begitu. Mungkin teman-teman yang sudah mempunyai pengalaman memiliki anis merah betina, itu adalah suatu keberuntungan jika bisa teler apalagi, dan buat saya tidak pernah memiliki pengalaman seperti itu. Tetap di sini saya memprediksi jantan dari ngeriwik ataupun ngerawat dari settingan yang diberikan pur yang berupa telur yang dicampur dengan telur, kemudian pencabutan bulu. Setelahnya kita di sini meriset ulang dari tangan pertama ataupun tangan si penjual, kita mengambilnya, kita rubah semua perawatannya. Mungkin di tempat semula mereka memberikan EF ataupun dijor dengan extra fooding, sehingga burung tersebut ada yang kencang, ada juga yang kurang perawatan seperti tanpa pemberian buah, tanpa pemberian EF. Setelah kita setting bisa ngeplong di rumah. Nah, itu adalah suatu keberuntungan bagi teman-teman,
Karena konsep saya di sini sebagian besar meriset ulang dengan settingan standar. Tentu yang pernah saya sampaikan sebelumnya, setelah dicabut bulunya kita kondisikan tanpa jemur dulu selama 4 minggu, karena masa dorong bulu tentu anis merah sangat sensitif sekali, terutama bulu baru tumbuh. Kalau kita jemur bisa menyebabkan bulunya keriting ataupun terbalik. Kemudian untuk pemberian purnya, kita bisa memberikan pur yang dicampur dengan telur. Kita nolkan dulu EF-nya, kemudian setelah burung merasa tenang ataupun burung tersebut tidak giras lagi, karena kita cetak mentalnya juga setelah nyampe di rumah kita kondisikan dengan lingkungan. Setelah terbiasa dengan lingkungan kita, niscaya akan segera ngeriwik ataupun berbunyi. Nah, video ini saya ambil tanggal 19 September 2022. Saya akan upload nanti setelah burung ini ada perubahan, karena tentu saja memakan waktu cukup, karena kita bisa melihat di sini bulunya saya cabut sekitar 10 helai. Tentu burung ya gimana pun akan mengalami stres. Intinya di sini dalam merawat anis merah adalah kuncinya sabar. Karena kita dalam merawat anis merah butuh kesabaran tingkat tinggi. Dengan tulus kita merawat, karena ini adalah makhluk hidup. Bagaimanapun juga kita harus menyayangi. Tetapi untuk anis merah jangan terlalu lewat menyayanginya, karena begitu kita menyayangi terlalu penuh perhatian, maka burung tersebut juga akan macet. Nah, karena seperti yang video saya sebelumnya, anis merah bisa jatuh cinta pada si pemilik, sehingga begitu melihat kita, burung tersebut akan diam, jatuh cinta atau ngebos. Nah, demikian sahabat kicau mania, video ini akan saya upload lagi setelah burungnya bunyi, mungkin 4 hari lagi, 5 hari, ataupun bisa sebulan, bahkan tidak bisa kemungkinan bisa macet, karena ini hanya sekedar prediksi dan perawatan dari saya. Sampai jumpa lagi, semoga cepat bunyi, dan begitu bunyi saya akan buat videonya lagi dalam perawatan anis merah yang sudah kita riset ulang. Sampai jumpa sahabat kicau mania, terima kasih banyak atas perhatian, dan jangan lupa komen, like, dan subscribe.